Veronica Fitriani, mahasiswi Unsus Riau, Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E. Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan soal dari ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Nah, langsung saja ya kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah jelaskan kualitas dan kuantitas hadis. Nah, sebelum saya menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis, saya akan menjelaskan apakah itu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, serta takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, kualitas hadis adalah tingkatan atau golongan hadis. Kualitas hadis terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, perawi yang adil dan dobit atau memiliki daya ingat serta hafalan yang kuat, dan matannya yang tidak terdapat syadz maupun ilat atau kecacatan. Tentunya hadis sahih tidak diragukan lagi ya kualitasnya. Dan yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang berada pada satu tingkatan setelah hadis sahih. Secara umum, hadis hasan telah memenuhi 3 syarat kesahihan, yaitu sanadnya bersambung, perawi yang adil dan dobit, serta matannya tidak terdapat cacat maupun ilat. Hanya saja perbedaannya terdapat pada hafalan dan ingatan para perawi hadis hasan tidak sekuat dengan hadis sahih. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif sangat berbeda dengan hadis hasan dan hadis sahih. Mengapa demikian? Karena hadis dhaif sanadnya terputus dan perawinya tidak adil dan dobit, serta di dalam matanya terdapat kecacatan. Namun, hadis dhaif masih bisa dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam, namun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau i'tiqad. Dan yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat oleh para pendusta dan tidak boleh digunakan sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya kuantitas hadis, yaitu segi jumlah atau segi sanad periwayatan hadis. Dan kuantitas hadis terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam berbagai tingkatan, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kedudukan hadis mutawatir tentunya sebagai sumber ajaran agama Islam yang mustahil bertentangan dengan Al-Quran dan berada di tingkatan yang paling tinggi di atas hadis ahad. Ciri-ciri hadis mutawatir adalah perawi yang banyak yang tidak memungkinkan mereka untuk berdusta. Dan yang kedua, para perawi seimbang dalam setiap tingkatannya. Dan yang ketiga, berdasarkan panca indera atau sesuai dengan penglihatan serta pendengaran dari para perawi, bukan dari teori atau dari pendapat-pendapat yang mereka temukan. Dan selanjutnya, hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan secara redaksional hingga awal sanad hingga akhir matan sama, konsisten, tidak ada perubahan. Sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang secara redaksional berbeda-beda, namun pada intinya dan pada maknanya terdapat kesamaan. Dan selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2, 3, atau bahkan lebih, namun tidak mencapai bilangan kemutawatiran atau ada tawatur. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, namun tidak mencapai bilangan kemutawatiran. Dan yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang mulia, hadis yang kuat, hadis yang jarang, namun diriwayatkan oleh 2 orang perawi yang berada dalam tingkatan yang sama. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi
yang saat itu sedang melakukan penyendirian atau berada dalam penyendirian. Tentunya, kedudukan hadis ahad bisa menjadi sumber ajaran agama Islam. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya adalah, berikan contoh hadis yang lengkap dengan sanad, matan, serta perawinya. Berikut bunyi hadisnya. Haddatsana Ubaidillah bin Musa qala akhbarana Khanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamus shalah wa ita'uz zakah wal haji wa shaumir ramadan rawahu sahih Bukhari, yang artinya adalah, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini yang dinamakan sanad adalah mulai dari Ubaidillah bin Musa awal sanad, kemudian Khanzalah bin Abi Sufyan sanad kedua, kemudian Ikrimah bin Khalid sanad ketiga, hingga akhir sanad adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian matan adalah isi hadis, yaitu mulai dari bunyal islamu ala khamsin hingga akhir matan shaumir Ramadan. Kemudian yang dinamakan dengan rawi atau perawi yaitu hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, yaitu ceritakan salah satu tokoh ulama hadis. Di sini saya mengambil tokoh Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau yang dikenal sebagai Imam Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, sebuah daerah tepi Sungai Jihun, Uzbekistan. Ayah beliau Ismail juga dikenal sebagai ulama ahli hadis. Kemudian sejak kecil beliau juga dikenal sudah memiliki kecerdasan serta daya ingat dan hafalan yang sangat kuat. Pada usia 10 tahun, beliau sudah mulai berguru kepada Ad-Dakhili, seorang ulama ahli hadis. Setahun kemudian beliau ditunjuk oleh gurunya untuk mengoreksi hafalan matan serta rawi yang diucapkan oleh para gurunya. Pada usia 16 tahun, beliau juga telah menghatamkan kitab-kitab hadis yang berjudul Waqi al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Imam Bukhari juga dikenal sebagai orang yang berguru kepada 1000 guru. Bahkan siapapun yang dipandangnya memiliki kapasitas sebagai perawi hadis, beliau akan mencari tentang kejelasan serta informasi yang lengkap dan dijadikannya orang tersebut sebagai guru, bahkan teman-temannya sendiri. Kemudian saking gigihnya beliau dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, dalam menghafal hadis-hadis Nabi, beliau sampai melalang buana sampai ke Syam, Mesir, Aljazair, Basrah, Kufah, Baghdad, bahkan sampai menetap di Madinah dan ke Mekah selama 6 tahun. Bukan hal lain, beliau hanya ingin mencari kepastian serta menemukan hal-hal baru atau menemukan berita-berita kepastian tentang hadis baru atau hadis yang ia dengar. Perjalanan panjang tersebut sedikitnya menghasilkan 600.000 hadis. Dalam angka tersebut 300.000 hadis yang beliau hafal. Kemudian 200.000 hadis terdiri dari hadis tidak sahih dan 100.000 hadis dari hadis sahih. Namun tidak semuanya dibukukan ke dalam Sahih Bukhari. Dalam 100.000 hadis sahih, hanya 7.275 hadis yang dibukukan ke dalam Sahih Bukhari. Namun dalam pengecekan atau pengoreksian hadis tersebut melakukan metode yang sangat ketat, sehingga Sahih Bukhari berada dalam tingkatan pertama dibandingkan hadis-hadis yang muktabar lainnya.
Imam Bukhari juga memiliki karya-karya kitab selain Jami' al-Sahih. Beliau juga memiliki karya kitab seperti Tarikh as-Shaghir, Asami as-Sahabah, Al-Kuna, dan Al-Ilah. Baiklah, begitulah sejarah singkat dan perjalanan Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi, dalam menghafalnya, dalam membukukannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Baiklah, begitulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan selalu berikan dukungan serta doa kepada saya. Semoga di video kali ini saya berhasil mendapatkan nilai yang bagus di ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.